dengan hati, karena disitulah letak hidup dan yang menghidupi. Barang siapa yang tidak mengenal hatinya, ya, tidak mencintainya, tidak memeliharanya, maka tidaklah dapat mengetahui kekayaan hati. Dan hati itu di dalamnya terdapat alam malakut, ya, alam malakut. Dan orang-orang yang demikian inilah termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu. Sementara kebanyakan orang ya mengartikan secara umum ini tentang hati, ya, yakni hati itu berupa organ tubuh terbentuk dari daging, ya, seperti buah sanubari. Buah sanubari itu yang gimana, ya, yang letaknya di sebelah kiri dada sampean. Nah, jelasnya hati itu berupa daging khusus, di dalamnya terdapat, ya, ada lubang, ya, ada lubang kecil, dan di dalam lubang kecil itu ada darah hitam, yang, ya, disitulah yang menjadi sumber, ya, sumber roh manusia. Kemudian hati dapat pula diartikan secara lebih halus, itu sebenarnya, ya, dapat diartikan dengan cara yang lebih halus, yaitu yang berkaitan dengan robbaniyah atau ketuhanan, berkaitan dengan robnya, dengan Tuhannya, rohaniyah, ya. Hati dalam arti yang lebih halus inilah yang disebut dengan hakikat manusia, karena di dalam hati ini, ya, inilah tempatnya hidup dan menghidupi, ya, yang menghidupi raga sampean. Jadi raga sampean itu bisa berubah pola, ya, bisa ubah pola, bisa menjalankan sesuatu, bisa memegang, bisa melihat dan sebagainya. Itu sebenarnya yang mengendalikan itu semua, itu yang ada di dalam hati sampean, karena hakikat manusia itu sebenarnya terletak di dalam hati sampean masing-masing. Hati inilah yang mana manusia yang diajak bicara, yang disiksa, yang dicela, dan nantinya yang dituntut juga. Ya, sedangkan roh atau nyawa, ya, juga mengandung dua pengertian. Ini nyawa, ya. Ada yang mengartikan sebagai tubuh halus, ya, sumbernya adalah lubang hati jasmani tersebut, lalu tersebar dengan perantara urat-urat dan merusak kebaikan-kebaikan badan lainnya. Nah, perjalanan roh pada sekujur badan ini menimbulkan banjirnya cahaya-cahaya kehidupan, banjirnya perasaan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman pada seluruh anggota tubuh, ya, menyerupai cahaya dari lampu yang berputar dari sudut-sudut rumah. Sesungguhnya cahaya itu tidak sampai ke suatu bagian rumah, melainkan cahaya biasnya saja. Itu karena hidup ini, ya, mukhitum itu kan meliputi seluruh anggota tubuh sampean, ya, seperti itu. Adapun roh dalam pengertian lebih halus itu adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Quli ruhu min amri rabbi, itu roh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengerti tentang roh kecuali orang-orang yang bertauhid, ya. Roh adalah urusan yang menakjubkan, robbani atau ketuhanan, yang tidak mungkin akan dapat memahami hakikatnya daripada roh itu sendiri. Ini nafsu, ya. Nafsu juga mengandung banyak pengertian. Ada yang mengartikan bahwa nafsu itu adalah sesuatu yang dapat menghimpun kekuatan, ya. Contohnya marah, syahwat pada diri manusia. Makna ini biasa digunakan oleh ahli tasawuf, sebab mereka menganggap nafsu itu adalah pokok dari sifat-sifat tercela manusia. Sebenarnya juga tidak, ya, karena nafsu ini juga bisa dinamakan dengan namanya setan hakiki.
Nah, setan hakiki itu tidak bisa dihilangkan dari tubuh manusia, dari dalam rongga dada kita. Akan tetapi kita dapat meredamnya gitu. Dan di sisi lain, nafsu diartikan sebagai diri manusia dan zatnya. Namun disifati bermacam-macam sesuai dengan keadaan. Jika nafsu itu tenang, di bawah perintah disebut nafsu mutmainah. Maksudnya ini menjalankan sesuatu yang selalu benar, ini nafsu mutmainah. Jika nafsu itu mendorong munculnya nafsu syahwat, maka disebut nafsu lawamah. Jika nafsu itu tunduk pada syahwat dan dorongan-dorongan setan, maka disebut dengan nafsu amaroh. Ya, komplit ya. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan, akan tetapi bisa dipadamkan seperti kobaran api. Ya, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan, akan tetapi kobarnya itu bisa diredupkan gitu. Itulah nafsu. Ya, ini akal juga dapat diartikan menjadi dua bagian ya. Secara umum, akal mengandung makna ilmu pengetahuan dan tentang hakikat-hakikat suatu masalah. Nah, akal ini ibarat dari sifat ilmu yang tempatnya di dalam hati. Namun ada pengertian lain dari akal. Ya, akal itu sesuatu yang mengetahui ilmu-ilmu atau hati yang halus itu tadi. Ya, seperti itu. Jadi keajaiban hati ini perlu sekali kita untuk selalu menjaga hati kita, supaya hati kita ini tetap bersih dari perbuatan atau tingkah laku apapun.